Ada. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur bumi. Sebelumnya sudah belajar tentang bumi? Sudah. Bumi itu apa? Ada yang tahu bumi itu apa? Ada yang tahu? Bumi ini yang kita tinggali, bumi itu apa ya? Ada yang tahu? Bumi itu bentuknya apa? Bulan. Warnanya apa? Biru. Nah, bumi itu ada sering dijuluki dengan planet biru. Bumi itu satu-satunya planet yang diliputi oleh lampu tidur. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran mengenai struktur planet ketiga dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Yang jelasnya dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, yang terdiri dari perang bumi, ada mantel, dan bumi. Nah, supaya makin jelas, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada yang namanya kerak bumi. Kerak bumi ini merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi ini diibaratkan sebagai kulit telur rebus, jadi lapisan paling luar. Nah, struktur kerak bumi ini sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan juga oksigen. Ketebalan lapisan keraknya itu rupanya bervariasi. Hal ini dikarenakan bumi itu tidak rata. Ketebalan kerak bumi itu di daratan berkisar dari 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih, hanya sampai 5 km saja. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, ada kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra yang terdiri dari batuan basalt. Kemudian kerak bumi terbelah menjadi lempengan besar seperti potongan puzzle. Nah, lempengan ini yang disebut dengan lempengan tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lambat. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Kemudian ada yang namanya mantel bumi. Tadi yang kerak bumi, sekarang mantel bumi. Mantel bumi ini berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan juga silika. Kemudian seluruh mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi memiliki lapisan yang disebut dengan lapisan litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat kemudian ahli geologi menduga bagian batu ini adalah yang menyebabkan pergerakan lempengan tektonik atau yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya ada inti bumi atau bagian luar. Nah, bagian luar ini merupakan cairan yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan juga oksigen. Kemudian, inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km dengan ketebalan sampai 2200 km. Kemudian untuk lapisannya bisa sampai ke 3700 derajat Celcius. Kemudian ada juga nih inti bumi bagian dalam, yang dimana inti bumi bagian dalam berbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar seperempat permukaan badan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan inti bumi itu tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan juga potasium. Kemudian suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4300 sampai 5400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari.
ada kerak samudra, dan juga ada kerak benua. Kemudian ada juga nih yang namanya tadi mantel bumi. Mantel bumi itu atau selimut bumi. Jadi selimut bumi ini lapisan yang membungkus inti bumi tadi yang menjadi lapisan paling tebal. Kemudian ada yang namanya inti bumi. Inti bumi dibagi dua, ada inti bumi luar dan inti bumi dalam. Kemudian untuk bentuk permukaan bumi itu terbagi lagi, ada yang daratan, ada yang dataran, ada yang pegunungan, ada lembah. Kemudian untuk bentuk permukaan laut ada gunung laut, pulau karang, lubuk laut, palung laut, lereng benua dan yang lainnya. Kemudian contoh dari fenomena terkait litosfer tadi ada yang namanya erupsi gunung berapi, kemudian gempa bumi, ada geomorfologi, pergerakan tektonik, patahan, kemudian untuk hidrosfernya sendiri ada sungai di dasar laut, danau dengan 3 warna berbeda, salju, kemudian ada pertemuan dua perairan sungai yang terintegrasi, kemudian air laut di selat di Galton. Kemudian ada lagi yang namanya lapisan atmosfer. Kalau atmosfer itu terdiri dari gas, yang dimana ada troposfer, mesosfer, stratosfer, dan termosfer. Aku mau tanya, tadi yang namanya lapisan terluar bumi apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Mantel bumi. Karena sudah berani menjawab, itu kasih hadiah ya. Sama. Tapi yang betul adalah kerak bumi ya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa sih komponen utama penyusun inti bumi? Masih ingat nggak tadi? Penyusun inti bumi ada apa aja? Ada yang tahu? Ada besi dan nikel. Kemudian untuk ketebalan kerak bumi tadi berapa? Ada yang tahu? Berapa kilometer? Ada yang tahu? Boleh Bapak berapa? Tadi siapa yang jawab? 900. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab ini? Yang mana ini? Oh, jawab ya? Siapa yang jawab? Kakaknya, adiknya. Terima kasih ya telah menjawab. Jawaban yang betul adalah 5 sampai 70 km. Kemudian nama lapisan yang terletak antara kerak bumi sama inti bumi. Yang tengah-tengah dari apa? Antara kerak bumi dan inti bumi lapisan paling tengahnya apa? Mantel, betul. Terima kasih. Baik, untuk suhu rata-rata inti bumi berapa kira-kira? Jadi berapa derajat Celcius untuk suhu inti bumi? 500. Terima kasih telah menjawab. Tapi untuk jawabannya adalah 5000 derajat Celcius ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan struktur bumi tadi? Apa? Isi. Yang coba ingat. Baik, terima kasih ya. Jawaban yang betulnya adalah lapisan bumi adalah struktur bumi adalah lapisan yang mengelilingi. Ya. Kemudian kalau lapisan yang paling panas di bumi itu apa? Yang paling panas? Ada yang lain jawab? Yang paling panas dari ketiga lapisan tadi, dari kerak bumi, mantel bumi, sama inti bumi, yang paling panas yang mana? Yang dari sana? Boleh? Inti bumi. Inti bumi betul. Jawabannya inti bumi. Benar. Terima kasih. Kemudian selanjutnya berapa ketebalan mantel bumi? Ada yang masih ingat nggak tadi? Ketebalannya berapa?
900 km ya. Kalau untuk komponen utama penyusun kerak bumi masih ingat ya komponen utamanya apa? Komponen utama penyusun kerak bumi ada apa aja? Ada yang mau jawab? Baik, penyusunnya itu silika dan juga aluminium. Kemudian, kenapa sih struktur bumi itu penting untuk dipelajari? Ada yang mau jawab? Kenapa sih kita penting belajar tentang struktur bumi yang tadi? Ada yang mau jawab? Kenapa kita penting belajar tentang struktur bumi yang tadi? Karena kita hidup di bumi untuk memahami kehidupan di bumi, untuk memahami cuaca dan iklim, untuk memahami proses biologis. Seperti tadi ada yang namanya gempa bumi dan yang lainnya itu kita pelajari dari suhu bumi. Ya, ini ada tugas lebih dahulu ya. Mengisi sebisanya aja, jawab sejujurnya ya. Ini beri nama ya. Sudah semua ya? Ya kan, terima kasih. Ini selanjutnya kita ulang lagi ya. Tadi struktur bumi ada apa aja? Goyang tangan. Bumi tadi ada apa aja? Kerak bumi, betul. Terus apa? Bumi, betul. Apa lagi? Apa? Jadi, tanya ya. Tadi yang tulisan paling panas lapisan apa? Ada yang bisa kasih untuk pesan-pesan hari ini? Boleh? Bagaimana belajar dengan ibu, menyenangkan atau tidak? Ada yang mau kasih pesan-pesan nggak soal pelajaran tadi? Ini masih ada hadiahnya 4 lagi nih. Yang bisa pesan-pesan angkat tangan di kelas hadiah. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya gimana? Dapat memahami terkait struktur bumi tadi? Ya. Ini ada 4 lagi nih. Ada yang mau memberikan pesan-pesan kan? Ada 4 lagi. Oh, memberikan pesan-pesan? Ayo. Kak siapa dengan siapa namanya? Pesan-pesannya gimana? Boleh. Satu 4 orang yang boleh ditunjuk siapa? Mau ditunjuk atau mau angkat tangan? Boleh. Satu-satu gimana? Seru. Pesan-pesannya gimana? Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi aja terkait materi ini ya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.